Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu tentang transistor definition atau definisi dari transistor. Nanti akan dilanjutkan juga tentang klasifikasinya dan perbandingannya antara transistor dengan vacuum tube. Nah, ini langsung saja ke poin yang pertama. Ada beberapa versi pengertian transistor di sini, yaitu yang pertama, A transistor, a transistor is a three-terminal semiconductor device that amplifies or switches the flow of current. Jadi pengertian yang pertama, pada dasarnya beberapa pengertian nanti menunjukkan hal yang hampir sama ya, atau mirip-mirip saja. Yang pertama yaitu transistor adalah semikonduktor dengan tiga kaki, tiga terminal, atau komponen dengan tiga terminal yang pertama ini menguatkan, tugasnya yaitu menguatkan pertama, atau mensaklar, meng-on dan meng-off-kan aliran arus. Nah, tugas yang pertama dari transistor yaitu menguatkan atau dia meng-on atau meng-off-kan aliran arus. Contohnya yang meng-on-off-kan aliran arus di sini. Nah, pada saat ditekan maka lampunya nyala. Pada saat tidak ditekan maka lampunya mati di sini. Nah, ini contoh rangkaian untuk meng-on dan meng-off-kan arus. Di sini dikasih indikator yang namanya lampu atau LED lah. Jadi seperti ini. Jadi basisnya dikasih arus, terus beban atau lampu yang ada di kolektor ini akan nyala atau nanti pada saat tidak ditekan mati. Jadi pada saat ditekan di sini saklarnya maka akan nyala, pada saat tidak ditekan maka akan mati. Itu sebagai saklar. Jadi itu yang kedua di sini ya sebagai saklar di balik ini. Yang pertama sebagai amplifier atau penguat. Di sini ada contoh, dia small input, outputnya jadi large, jadi besar. Inputnya kecil, outputnya jadi besar. Contohnya ini mikrofon, terus dihubungkan dengan speaker. Tapi sebelum itu ada yang namanya komponen transistor. Tugasnya apa? Memperkuat sinyal. Dalam hal ini memperkuat sinyal. Sinyal dari mikrofon kecil, terus dikuatkan oleh transistor dan disambungkan dengan speaker. Seperti yang Anda sudah ketahui. Input dari mikrofon ini kecil, yang ada di speaker ini lebih besar. Jauh lebih besar. Oke, selanjutnya ini definisi yang kedua, a transistor is an electronic device that control the current flow or switch the current flow. Jadi transistor merupakan komponen elektronik yang mengendalikan aliran arus. Di sini secara tidak langsung dia berfungsi sebagai amplifier ya, secara tidak langsung dia menyebutkan berfungsi atau mengimplikasikan berfungsi sebagai amplifier. Or switch the current flow atau meng-on dan meng-off-kan aliran arus. Jadi hampir sama. Definisinya hampir sama. Ada beberapa versi saja. A transistor is an electric device. It's an electronic device that controls the movement of electron. Nah, dalam kurung charge carrier. Jadi transistor merupakan komponen elektronik yang mengontrol atau mengendalikan pergerakan elektron. Pergerakan elektron-elektron dalam hal ini adalah arus. Dalam kurung ada charge carrier. Jadi untuk yang tadi disebutkan, untuk yang semikonduktor tipe N, majority carrier-nya dia free electron atau elektron bebas. Untuk yang semikonduktor tipe P, majority carrier-nya atau carrier mayoritasnya adalah holes. Jadi yang majority carrier, baik itu semikonduktor tipe P ataupun N, dia akan membawa arus. Jadi yang mengalirkan arus itu ya majority carrier. Kalau semikonduktor tipe N itu majority carrier-nya tipe
Kalau semikonduktor tipe N, majority carrier-nya adalah free electron atau elektron bebas. Kalau semikonduktor tipe P, majority carrier-nya adalah holes. Jadi seperti itu. Nah, transistor ini tugasnya untuk mengendalikan pergerakan arus atau elektron-elektronnya. Selanjutnya, a transistor is a small electronic device that control the flow of electric current. Hampir sama dengan yang atas. Jadi yaitu di sini pengertian dari transistor adalah komponen elektronik yang mengendalikan aliran arus. Tetapi secara fungsi utama dari transistor itu yaitu sebagai switch dan sebagai amplifier. Itu saja. Oke, selanjutnya ini penemuan transistor awalnya. The transistor was successfully demonstrated on December 23, 1947 at Bell Laboratories, New Jersey. Jadi transistor pertama kali didemonstrasikan pada tanggal 23 Desember 47 ya, 1947 pada labnya Bell di New Jersey, Amerika. The three individual credited with the invention of the transistor were John Bardeen, William Shockley, and Walter Brattain. Jadi ada 3 orang yang dimasukkan atau yang berperan dalam penemuan transistor, yaitu John Bardeen, William Shockley, dan Walter Brattain. Jadi among these three individual, jadi di antara 3 orang ini, William Shockley play a key role in the invention of transistor. Jadi dari ketiga orang ini yang paling berperan itu adalah William Shockley. Jadi ini 3 orangnya ya. Jadi yang mendemonstrasikan penemuan transistor. Tetapi yang paling berperan adalah William Shockley. Selanjutnya ini tentang keuntungan dan atau kelebihan dan kekurangan antara transistor dan vacuum tube. Before the transistor came into existence, jadi sebelum transistor itu ada atau diciptakan atau beredar, vacuum tube are used to amplify the electronic signal. Jadi sebelum transistor itu beredar atau banyak digunakan, vacuum tube digunakan untuk menguatkan sinyal. Jadi amplify electronic signal. But nowadays vacuum tube are replaced by transistor because of its various advantage over vacuum tube. Jadi saat ini vacuum tube digantikan oleh transistor. Kenapa? Karena it various advantages over vacuum tube. Karena transistor memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan vacuum tube. The various advantage and disadvantage of transistor and vacuum tube are as follow. Jadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari transistor dan vacuum tube bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi untuk vacuum tube itu bentuknya seperti tabung ya ini ya. Jadi luarnya ini terbuat dari bahan seperti kaca ini. Kalau kita lihat mungkin seperti sekering sekarang, tapi ini dimensinya besar. Oke, kita bandingkan ini advantage of vacuum tube dan advantage of transistor. Jadi yang pertama kelebihannya dulu, kelebihan dari vacuum tube dan kelebihan dari transistor. Oke, kelebihan dari vacuum tube. Yang pertama, vacuum tube can be easily replaced. Nah, jadi vacuum tube dapat dengan mudah diganti. Jadi tinggal copot seperti ada soketnya seperti itu ya. Jadi umpamanya ada kerusakan, tinggal copot diganti yang baru, gitu aja. Tanpa harus menyolder, seperti ada soketnya di sini. Tolerant of large overload and voltage spike. Jadi dia
bisa menghandle ya. Jadi bisa menghandle, bisa mentolerir large overload and voltage spike. Jadi kelebihan beban yang besar dan tegangan spike yang besar. Jadi pada saat ada kelebihan beban melebihi daya yang dispesifikasikan pada vacuum tube dan voltage spike yang besar yang sesuai yang ada di vacuum tube, maka dia masih bisa mentolerirnya. Jadi nggak ada masalah, nggak sampai merusak vacuum tube-nya. Walaupun ada kelebihan daya atau kelebihan beban. Jadi seperti itu kelebihannya vacuum tube. Superior sound quality. Jadi dia menghasilkan suara yang lebih bagus, dalam hal ini dalam aplikasi sound system ya. Jadi dalam aplikasi sound system dia akan menghasilkan suara yang lebih bagus, kualitas suaranya lebih bagus. Nah, ini kelebihan dari vacuum tube. Selanjutnya kelebihan dari transistor. Tadi sudah kita bahas kelebihannya vacuum tube, sekarang kelebihannya transistor. Low power consumption, ini penting sekali ya saat ini ya. Ini gambarnya transistor. Low power consumption, jadi konsumsi daya yang kecil. Low cost, harganya murah dibandingkan vacuum tube. Small size, nah, ukurannya kecil. Bahkan sekarang kalau di dalamnya IC, di dalamnya integrated circuit atau IC itu terdiri dari jutaan transistor. Jadi bisa dimampatkan atau diperkecil sampai sekarang teknologi yang sedang ramai atau yang sedang in adalah teknologinya 5 nanometer. Jadi bisa dikecilkan sampai 5 nanometer, itu transistor. Higher efficiency, ini efisiensinya lebih tinggi dibandingkan vacuum tube. Low voltage is needed to operate the transistor. Jadi tegangan dia hanya membutuhkan tegangan yang kecil untuk meng-on-kan transistor atau untuk mengoperasikan transistor. High physical ruggedness than vacuum tube. Jadi dia secara fisik lebih tahan, dibanting nggak ada masalah, jatuh nggak ada masalah. Dibandingkan vacuum tube, coba Anda bayangkan vacuum tube yang sebelah kiri ini, dia terbuat luarnya ya, penutup luarnya dari kaca. Kalau sekali jatuh atau 2 kali jatuh ya udah, bisa jadi kaca atau komponen yang ada di dalamnya atau part yang ada di dalamnya bisa rusak. Selanjutnya, produce far less heat than vacuum tube. Untuk transistor dia menghasilkan panas sebagai disipasi dayanya ya, jauh lebih rendah dibandingkan vacuum tube. Jadi disipasi dayanya jauh lebih rendah, dalam bentuk panas jauh lebih rendah daripada vacuum tube. Transistor are lighter than vacuum tube. Untuk beratnya, jadi beratnya itu dia lebih ringan dibandingkan vacuum tube. Nah, itulah keuntungan transistor, cukup banyak ya di sini ya dibandingkan dengan vacuum tube. Oke, selanjutnya disadvantage-nya, kekurangannya. Kurangan dari vacuum tube dulu. Kita bahas, selanjutnya akan kita bahas disadvantage of transistor. Vacuum tube dulu. Kita yang ke sebelah kiri, high power consumption. Itu kelemahan dari vacuum tube adalah konsumsi daya yang tinggi. High cost, harganya mahal. Vacuum tube are very bulky, jadi vacuum tube ini bentuknya besar. So they occupy more space, sehingga dia membutuhkan banyak atau tempat yang lebih besar dibandingkan transistor. High voltage is needed to operate the vacuum tube. Jadi tegangan yang tinggi dibutuhkan untuk meng-on-kan atau menggunakan atau mengoperasikan vacuum tube. Berbeda dengan transistor, transistor hanya butuh tegangan kecil saja untuk mengoperasikannya atau meng-on-kannya. Produce large heat, dia menghasilkan panas yang besar, lebih tinggi dibandingkan transistor. Karena dia disipasi dayanya lebih besar. Lower efficiency, ya ini akibatnya ya.
Karena disipasi dayanya tinggi, dia juga efisiensinya juga rendah. Dibandingkan dengan transistor, dia higher efisiensi, dia memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Itu kekurangan dari vacuum tube. Nah, selanjutnya kekurangan dari transistor, dia less tolerant of overload and voltage spike than vacuum tube. Jadi transistor ini kurang bisa mentoleransi atau kurang bisa bertahan terhadap overload beban lebih dan voltage spike. Voltage spike ini terjadi pada saat tegangan dia naik secara cepat, dengan cepat. Tegangannya naik dengan cepat dan nilai tegangannya sangat tinggi, itu spike. Jadi tegangan yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat itu voltage spike. Nah, untuk transistor ini dalam menghadapi overload atau beban lebih dan voltage spike dia kurang begitu bisa mentoleransi atau kurang bisa mentolerir. Jadi seperti itu dibandingkan dengan vacuum tube yang bisa mentolerirnya. Maintenance-nya sangat sulit. Maintenance-nya sangat sulit. Jadi itu kekurangan dari transistor. Selanjutnya, it is difficult to replace the transistor. Jadi untuk mengganti transistornya itu butuh butuh usaha yang lebih besar atau lebih sulit dibandingkan vacuum tube. Kalau vacuum tube, kalau kita lihat dari ini di bawahnya ini ya, kaki-kakinya ini, dia bisa masuk menggunakan soket gitu aja, menggunakan soket. Kalau transistor kan harus disolder. Jadi umpamanya ada transistor yang rusak, maka Anda harus melepaskan solderannya itu, ya melepaskan solderannya dan harus diganti dengan yang baru terus disolder lagi. Nah itu untuk mereplace-nya itu lebih susah dibandingkan dengan vacuum tube. Apalagi seumpama serinya sudah tidak ada. Dia tidak memiliki, umpamanya di pasaran sudah tidak ada seri yang sama dengan yang rusak. Jadi Anda harus mencari padanannya. Anda harus mencari padanannya agar alat yang Anda gunakan tetap bekerja. Jadi seperti itu. Nah, karena macamnya transistor atau serinya transistor itu sangat banyak sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Nah, itu kelebihan dan kekurangan baik itu vacuum tube ataupun transistor. Selanjutnya klasifikasi atau penggolongan dari transistor yaitu yang pertama secara garis besar ya, dia digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu BJT dan yang kedua field effect transistor atau FET gitu aja. BJT dan FET. Untuk BJT dia dibagi menjadi dua, transistor NPN dan PNP. Selanjutnya untuk FET dia dibagi dua juga secara garis besar, junction FET atau JFET, biasanya JFET. Ada metal oxide semiconductor FET atau MOSFET. Jadi kalau BJT dibagi menjadi NPN dan PNP, kalau FET ada JFET, kalau FET ada JFET, ada MOSFET. Untuk JFET sendiri, kita ke JFET dulu ya. Dia ada depletion mode. Jadi depletion mode. Di depletion mode ini dibagi dua yaitu N channel dan P channel. Semuanya akan dibagi menjadi N channel, P channel, N channel, P channel sama. Untuk MOSFET dibagi dua lagi yaitu ada depletion mode dan enhancement mode. Nah, untuk depletion mode dibagi dua sama yaitu N channel dan P channel. Begitu juga enhancement mode dia dibagi dua yaitu N channel dan P channel. Ini akan kita bahas pada saat kita sudah menginjak pada FET. Yang kita bahas sekarang adalah BJT dulu. Nah, secara garis besar saya ulangi, transistor dibagi dua, ada BJT, ada FET. Oke. Nah, ini ada quote, silakan dibaca. Selanjutnya,
topik selanjutnya yaitu kita akan bahas bipolar junction transistor atau BJT pada video selanjutnya. Oke, terima kasih.